Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon Crown Ambassador? Luar biasa, hari ini saya melihat wajah-wajah salon Leaders Club sudah nampak di muka-muka Anda. Ya. Kalau Anda lihat tadi Pak Bendot, orang yang saya tahu persis waktu itu training presenter, di rambutnya panjang segini bisa jadi Crown Ambassador 2,5 tahun. Saya ucapkan selamat yang akan direcognize sebagai New Partner Sejati hari ini, karena semua pencapaian di usaha ini semua bermula dari partner sejati. Bermula dari ruangan ini. Semakin ruangan makin kecil saya makin suka. Ada pertemuan kecil namanya Partner Sejati Meeting. Ada namanya Leaders Club Meeting, Crown Ambassador Forum. Ada lagi kecil lagi namanya Dewan Meeting, Royal Meeting. Akhirnya makin kecil dan saya suka ruangan kecil itu. Hari ini topik saya tentang cara merubah nasib. Siapa di antara Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini pingin nasibnya lebih baik lagi, lebih makmur lagi, lebih sehat, lebih bermanfaat, lebih barokah, lebih berkah? Saya rasa semua di antara Anda, kita pingin merubah nasib. Kenapa Anda datang hari ini, hari Minggu, mestinya Anda sudah tiduran di tempat tidur, nonton TV dengan anak Anda. Tapi itu hanya untuk orang rata-rata, karena Anda di atas rata-rata, Anda berhak untuk merubah nasib Bapak Ibu. Dan nasib bisa dirubah. Ya, nasib bisa dirubah. Itu jelas. Di Al-Quran dijelaskan, aku tidak akan mengubah suatu kaum kalau bukan kaum itu yang merubahnya. Jadi kaum itu yang merubahnya. Jadi kalau Anda nggak percaya, dosa. Jadi Anda harus percaya bahwa nasib itu bisa dirubah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kondisi Anda hari ini akan selamanya seperti hari ini. Atau kondisi Anda masa lalu akan sama dengan hari ini. Buku Berpikir Dia Besar menjelaskan di bab 12. Jangan lihat kondisi Anda hari ini, tapi kemana Anda akan pergi. Betul nggak? Jadi tidak melihat kondisi Anda hari ini. Kalau melihat kondisi hari ini, seperti misalnya waktu itu saya presentasi, kehujanan, saya bilang ke donen saya, tenang, kita masih berteduh hari ini karena kehujanan. Tapi lihat, tahun depan, saat kita lebaran, kita sudah bisa beli mobil. Saya katakan begitu. Dan alhamdulillah betul, tahun berikutnya bisa beli mobil. Itu butuh keyakinan. Butuh saya bukan hanya membesarkan hati donen saya tadi. Karena saya diajarkan untuk tidak melihat kondisi kita hari ini. Kita hari ini kita syukuri, tapi kita bisa melihat setahun ke depan. Cara merubah nasib. Anda semua ingin merubah nasib. Tapi caranya bagaimana? Oke. Yang dirubah pertama adalah karakter dulu. Loh Pak, itu udah karakternya dia, nggak bisa dirubah. Anda mengatakan karakter orang itu seperti itu. Tukang mabok, pemalas. Orang ini nggak bisa dirubah katanya. Kalau Anda melihat kayak Pak Bendot tadi, pasti Anda malas sponsori dia kan? Bener nggak? Anda ketemu saya 7 tahun yang lalu, juga Anda malas sponsori saya. Karena saya banyak utang. Jadi pasti Anda malas sponsori saya. Sudah banyak hutang, sok sibuk, miskin, sombong lagi. SMS, sok sibuk, miskin, sombong. Itu saya dulu. Sudah miskin, sombong pula gitu. Ya gitu, sibuk, sorry, pegawai bank. Padahal utangnya banyak, tapi masih gaya aja gitu. Sudah penghasilan 5 juta, pengeluaran 7 juta. Masih sombong juga. Ngerasa sok sibuk, saya nggak sempat jalankan biscaling. 3 bulan bisanya nggak kemana-mana. Bisanya cuma sponsor 3, bawahnya 2. 5 orang 3 bulan. Anda banyak yang sudah manajer 3 bulan kan? Saya lihat banyak yang 2 bulan jadi manajer. Cepat berarti Anda jadi royal lebih cepat dari saya nanti. Amin. Jadi dirubah karakternya. Berikutnya, dirubah kebiasaannya. Jadi karakter dirubah dari kebiasaan dulu. Kebiasaan dirubah itu dari tindakan. Oke, dirubah tindakannya dulu. Berikutnya, dari mana tindakan berubah? Itu karena dari pikiran. Pikiran dari mana? Buku apa yang dibaca selama 5 tahun ini, yang merubah pola pikir Anda itu karena apa? Buku yang dibaca dan kumpul dengan siapa hari-hari. Oke, kita balik sekarang. Anda mau mengubah nasib Anda. Orang bijak mengatakan, kalau mau mengubah nasib, yang Anda rubah pertama adalah buku apa yang Anda baca dan bersama siapa Anda berkumpul. Jadi 5 tahun yang lalu atau 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kehidupan Anda seperti apa tergantung 2 hal. Tergantung buku yang dibaca dan dengan siapa Anda berkumpul. Saya nggak pernah baca buku apa-apa, Pak.
Saya kumpulnya dengan orang yang mengeluh, orang yang suka mencerca, orang yang suka ngomongin orang. Makanya nasib kita seperti hari ini. Jadi sangat berpengaruh. 5 tahun ke depan kalau Anda berkumpul tiap hari, Anda berkumpul dengan para Crown Ambassador, Anda berkumpul dengan para manajer, para Diamond Leaders Club, saya yakin nggak mungkin Anda nggak jadi Crown Ambassador 5 tahun ke depan. Tergantung dengan siapa Anda berkumpul. Kalau Anda kumpul dengan orang-orang soleh, Anda akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi sehebat-hebatnya Anda mungkin orangnya soleh, tapi gaul sama penjahat, tukang rampok, tukang maksiat. Saya berani jamin 5 tahun ke depan Anda akan ngikut-ngikut seperti mereka. Tergantung Anda berkumpul dengan siapa. Dan beruntung kita punya perkumpulan, punya komunitas yang namanya case system. Yang seminggu sekali kita ketemu seperti ini. Ya kan? Di BOP. Benar nggak? Buku yang dibaca, buku berpikir dan dia besar, cara mencari kawan. Apa yang Anda baca sama yang saya baca sama. Anda kumpul di Patas Jati, Anda ketemu dengan orang-orang yang bersemangat. Nggak mungkin saya rasa kalau Anda benar-benar tetap ikuti track, Anda ikuti caranya, Anda ikut dalam jalurnya, Anda akan sama dengan saya, Anda akan jadi royal kalau Anda 7 tahun ke depan. Ini butuh keyakinan, butuh keimanan istilahnya gitu. Itu akan mempengaruhi pola pikir Anda. Pikiran Anda. Pikiran Anda akan dipengaruhi oleh buku dan bergaul dengan siapa. Kalau Anda berkumpul dengan orang-orang yang pesimis, suka mencerca, suka mengeluh, Anda akan punya sifat sama dengan mereka. Anda baca buku-buku yang nggak jelas. Saya nggak baca buku, Pak. Itu akan mempengaruhi pola pikir Anda. Karena kalau Anda berpikir, pola pikir Anda akan berubah. Tindakan Anda berubah. Kalau Anda buku berpikir besar mengajarkan jalannya lebih cepat daripada orang normal biasanya. Betul nggak? Mempengaruhi kan? Jangan lihat kondisi kamu hari ini, tapi kamu akan pergi kemana. Buku itu mengatakan seperti itu. Kalau kamu diserang-serang sembunyi-sembunyi, menunjukkan bahwa Anda sedang tumbuh. Kan dikatakan buku berbicara bab 13. Pujilah orang dengan tulus. Seperti itu. Banyaklah mendengar daripada bicara. Kuping kita 2, mulut kita 1. Kita mulai mempraktekkan ke dalam kehidupan kita kan gitu. Apa yang dilihat di benak, itu akan ada di genggaman. Katakannya seperti itu. Benar kan? Nah, semua akan mengaruhi pola pikir. Pikiran Anda akhirnya ke tindakan. Kalau kita udah berpikir bahwa saya bisa, saya akan berpikir bisa. Saya berdoa di tanah suci, ya Tuhan, ya Allah lembutkan hati saya untuk menerima belajar dari siapapun dari makhluk Allah. Siapapun, mungkin itu donen saya, mungkin itu teman saya, lembutkan hati saya supaya saya bisa belajar dari kehidupan orang lain. Oke, merubah tindakan kita. Kalau kita mau sukses harus bertindak. Artinya tindakan kita harus seperti orang sukses. Betul nggak? Orang lemes nggak bisa gitu kan. Jadi pikiran akan mempengaruhi tindakan. Kalau lagi ruwet banyak hutang pasti jalannya lemes gini. Tahun 2002 kartu kredit saya banyak banget Pak. Setiap jam 10 malam saya belum berani pulang ke kos-kosan. Tamumu belum pulang. Dia udah dibilangin, Henry sudah pindah dari kos-kosan. Nggak percaya. Saya bayar hutang kartu kredit minimum payment. Mereka nggak gedor-gedor kos-kosan saya lagi. Tapi tanggal 26, saya senang-senang sebagainya. Nanti tanggal 20, 4 hari lagi, 5 hari lagi kan gajian. Itu udah makan mie instan. Masa segitunya Pak pegawai bank? Saya kasih tahu pada Bapak Ibu ya. Kita penampilan keren, gedung lantai 18 di Jalan Sudirman. Tapi kalau makan copot dasi, kita makan di pinggir Riverside. Cafe Riverside, pinggir kali maksudnya. Jangan tertipu oleh penampilan. Jangan tertipu, oh ini pegawai ini pasti duitnya banyak. Belum tentu. Kena P9, pergi pagi pulang petang, penghasilan dipotong pajak, potong tagihan, dipotong apa lagi? Pas-pasan gitu. Ya kita nggak mau P9 tadi ya. Nah, di saat seperti itu mempengaruhi tindakan saya. Jadi setiap malam minggu sudah jomblo, nggak ada cewek waktu itu. Saya deketin cewek misalnya tahun 2002 waktu itu. Seminggu 2 minggu tahu dia yang traktir terus. Lama-lama ini cowok kagak ada duitnya nih. Akhirnya pergilah. Sudah tembem banyak utang lagi kan gitu. Ya. Tapi ada seorang yang bisa nerima saya. Ketika saya join Keling, saya mulai serius. Bonus saya Safir numpang lewat. Bonus saya 600.000. Penghasilan Safir kok 600.000, donen saya 6 juta. Iya, ini saya buka aja ini, ya kan?
Saya buka. Jadi saya pernah ngalami, jadi jangan kecil hati yang Safir numpang lewat ya. Saya ngalamin. Saya Safir manajer, di bawah saya Pak Kelvin. Dia 6 juta, saya 600.000 karena saya nggak punya grup samping. Hanya grup saya, hanya jalan yang beliau saja. Tapi saya nggak menyerah. Untung saya nggak berhenti. Kalau saya berhenti mungkin saya masih tinggal di kos-kosan, berangkat pagi, pulang sore. Saya nggak bayangkan Rere dan Rara, anak istri saya tinggal di kos-kosan itu. Saya nggak bisa bayangkan. Makanya saya bersyukur sekali sama Tuhan mengenal yang namanya BI Scaling. Ya, hidup saya berubah. Nah, singkat cerita, setiap tanggal 20, tanggal 21, 3 hari sebelum ini kan duit saya udah habis. Nah, kita kadang makan di Bundaran HI, makan jagung sama ronde. Jadi pulangnya itu dari kos-kosan saya kurang lebih jaraknya 1 kilo. Kami pulang jalan digeser begini. Orang yang digeser seperti ini nggak mungkin lagi banyak duit. Pasti lagi problem, entah dia istri mau cerai dia lah, dia mau, ya kan, butuh cinta lah, duitnya lagi nggak punya di kantong, ya kan. Namanya cowok, duit di kantong cuma 2.000, mana mau percaya diri, mau ganteng kayak apa-apa, kalau duitnya cuma 2.000 nggak pede, bener. Ya, coba bapak-bapak, bener nggak? Kalau nggak pegang duit sama sekali, cuma 2.000 rupiah, nggak bakalan pede mau seganteng apa-apa, sulit, bener. Bener nggak? Enggak, ini terjadi, saya sendiri begitu. Nah itu jalannya sampai gini, ini mempengaruhi tindakan, pikiran menentukan tindakan. Pikiran menentukan tindakan. Pikiran menjadi sesuatu. Pikiran menjadi sesuatu. Jadi saya ingin beli mobil, saya udah bayangkan. Saya ingin beli mobil, saya udah bayangkan. Saya cari gambarnya, saya tempel, saya kejar. Dapat gitu. Jadi Anda mau leaders club, mau jadi diamond, mau jadi emerald. Bayangkan Anda emerald, 3 kaki Anda manajer, Anda emerald kan gitu. Semua dari pikiran. Mempengaruhi ketindakan. Kalau Anda udah punya mimpi ingin jadi emerald, Anda akan kerja keras untuk menjadi emerald. Benar nggak? Anda akan keluar rumah, menunjukkan presentasi, menunjukkan demo, bikin bulat-bulat ke orang. Benar nggak? Karena Anda, pikiran Anda ingin jadi emerald. Kecuali Anda mau jadi 12% abadi, kan nggak mungkin. Oke? Mempengaruhi kebiasaan. Mempengaruhi, merubah kebiasaan kita. Tindakan kita mempengaruhi kebiasaan kita. Kebiasaan. Habit. Kebiasaan kita lah yang membuat kita berhasil di usaha ini. 90 hari biasanya kebiasaan dibentuk. Kalau 90 hari Anda bentuk kebiasaan akan jadi karakter. Kalau Anda sudah biasa membangun kebiasaan itu, Anda biasa bangun jam 5 pakai jam beker, kring begitu. Kring setiap hari. Dulu zaman saya kerja, saya nggak butuh impian. Saya hanya butuh yang namanya jam waker. Untuk bangun pagi supaya saya nggak telat. Nah, next. Jadi kebiasaan-kebiasaan apa yang mengubah karakter dan nasib Anda jadi Crown Ambassador? Kebiasaan apa sih? Apa yang dilakukan oleh Pak Henry sehingga nasib Pak Henry berubah? Apa yang dilakukan oleh seorang Bendot, Rudi Sanjaya hidupnya bisa berubah? Apa yang bisa dilakukan oleh Pak Billy Tumangkeng? Apa yang bisa dilakukan oleh Pak Rizal Fatah Nur Karim? Apa yang dilakukan oleh Pak Hendra Lembah? Apa yang dilakukan oleh para Crown Ambassador? Kira-kira apa? Kok bisa sukses dalam waktu 3 tahun? Anda boleh tanya para pengusaha manapun, ketika Anda ajak ke rumahnya Crown Ambassador atau rumahnya senior Crown Ambassador, benar ini, baru 5 tahun. Dia nggak percaya. Karena di bisnis dia, untuk sukses punya penghasilan atau punya income seperti Crown Ambassador, senior Crown Ambassador, bahkan Royal Crown Ambassador, dia butuhkan waktu 15, 20 tahun, 30 tahun. Banyak. Seorang kontraktor sukses. Tapi nggak mungkin dalam waktu 3-5 tahun dia sukses kaya raya, hebat, mantap. Enggak, pasti dia udah bangun 10 tahun, 20 tahun. Jadi kalau Anda baru 3 bulan, 5 bulan, jangan protes dulu, kenapa bisa belum besar. Ya kan? Anda sedang bangun karakter. Dia udah jatuh bangun, udah ditolak sebagainya. Nah, kebiasaan apa yang akan mengubah karakter dan nasib Bapak Ibu menjadi Crown Ambassador? Apa sih yang dilakukan? Nah, kita akan berbagi pada Bapak Ibu. Apa yang mengubah saya, mengubah karakter kami? Kenapa kami berhasil? Yang nomor 1, kebiasaan apa yang perlu dibangun? Kebiasaan Crown Ambassador adalah presentasi. Ya Pak, itu mah sudah tahu. Iya, nggak ada cara lain. Orang nggak akan tahu bisnis Anda kalau Anda nggak presentasi. Benar nggak? Orang nggak akan tahu bisnis Anda apa kalau Anda nggak ngoceh. Klorofil begini loh, begini. Ini bulat-bulat. Pernah nggak disalahin oleh orang lain gara-gara Anda nggak cerita bisnis ini setelah beberapa bulan kemudian? Kenapa kamu baru cerita sih sekarang punya bisnis bagus begini? Pernah ya?
Oh, kalau belum pernah berarti belum sering presentasi. Nah, jika Anda presentasi setiap hari, 30 kali per bulan, setiap hari ngomong keling, 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 keling. Anda setiap hari ngomong keling. Kemana-mana Anda ngomong, Anda presentasi, tunjukkan demo klorofil, Anda tunjukkan kino, Anda tunjukkan bulat-bulat, Anda tiap hari ngomong keling. Selama 3 bulan berturut sampai 3 tahun tanpa henti. Maka jika Anda tidak presentasi, perasaan dan pikiran Anda tidak enak. Saya berani jamin kalau tiap hari Anda presentasi di ruang tamu, one on one, who meeting, follow up, one on one, who meeting, presentasi. Saya berani jamin hari ke-91 kalau Anda nggak ngomong keling, badan Anda akan pegel-pegel, nggak enak. Coba aja. Saya kalau nggak ngomong keling, saya punya kisah begini Bapak Ibu. Tahun 2003, waktu itu Januari penghasilan saya masih 600.000. Dan saya masih masalah dengan kartu kredit. Dan saya malam minggu nggak punya pacar. Ceritanya, saya masih bujang saat itu. 2003 Januari. Satu hari teman sekos-kosan saya, itu ngajak makan malam di Muara Karang. Dia dapat bonus, ceritanya nih. Dapat bonus, ayo, saya dapat bonus dari kantor nih, kita makan-makan malam minggu ini. Di Muara Karang, itu seafood, enak. Henry diajak nggak? Boleh diajak, asal nggak ngomong keling aja. Gimana Hen, mau ikut nggak? Mau ikut nggak di Muara Karang? Kebetulan saya nggak ada janji presentasi, nggak ada acara, nggak punya duit pula. Nggak ada apel, nggak ada cewek. Oke deh saya ikut, tapi nggak boleh ngomong keling loh. Ya. Nah, ini serius demi Allah. Nah akhirnya datang, saya ikut di sana, saya kumpul dengan teman-teman sekitar 9 orang. Teman saya ini neraktir ceritanya. Akhirnya nunggu kanan datang, karena ikan masih dibakar sebagainya, seafoodnya masih dibakar. Nah teman saya lagi pilek, bersin-bersin itu. Nah, gua batuk nggak sembuh-sembuh, pilek nih udah. Dia bilang begitu. Kan, katanya kamu punya produk bagus. Apa tuh namanya yang hijau-hijau? Klorofil bagus. Bisa untuk membantu kamu ini. Ya, ngomong keling lagi malah. Ngomong keling. Kan udah bilang, lu janji nggak ngomong keling. Lebih baik saya nggak makan seafood daripada nggak ngomong keling. Karena saya udah mulai terbentuk karakternya. Jadi karena dipancing, salah sendiri pancing saya ngomong klorofil. Ya? Nah. Dan di antara teman makan itu sekarang ada yang sudah jadi senior crown ambassador, ya kan? Udah di diamond, paling rendah peringkatnya emerald, ya. Semua sudah jadi diamond dan jadi crown ambassador yang 9 orang tadi. Jadi artinya kalau Anda udah sering membangun kebiasaan, Anda nggak bisa lagi melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan itu. Paham ya? Biasa Anda mandi pagi, coba Anda nggak gosok gigi. Nggak gosok gigi, rasanya tuh hari itu nggak enak, bener nggak? Sama gitu. Anda biasa presentasi, tiba-tiba Anda nggak ngomong keling seminggu. Wah, ada yang kurang hidup gue ya. Orang ini belum presentasi nih, orang ini kan gitu. Jadi mungkin karena belum presentasi, jadi badannya agak pegel-pegel ya. Anda badannya kok nggak enak. Ketika Anda presentasi, nggak tahu jadi semangat, jadi sembuh penyakitnya. Nah, ketika Anda 1000 kali presentasi, kata apren saya, kalau kamu 1000 kali presentasi, kamu dijamin jadi crown ambassador. Saya hitung-hitung, berarti kalau 1000 kali presentasi saya cicil 10 tahun gimana, Plan? Nggak bisa. 1000 kali presentasi, minimal kamu kalau dihitung-hitung berarti 40 kali presentasi setiap bulan, tidak putus selama 2 tahun. Berarti sekitar 1000 presentasi. Dan saya praktekkan, 2,5 tahun kemudian saya jadi crown ambassador. Saya nggak putus. Lah ngomong presentasi, Anda tadi pagi ngomong klorofil, misalnya hari kemarin. Ya, kemarin saya ngomong klorofil, pagi-pagi ada orang nanya, saya ceritain. Oh berarti sudah sekali presentasi. Terus sorenya saya presentasi one on one, teman donen saya ngenalin, dia minta dipresentasi, saya presentasi. Malamnya saya tetangga saya ngumpulin 5 orang. 5 orang itu
5 orang dikumpulin oleh tetangga Anda presentasi. Berarti hari itu Anda 3 kali presentasi hari Sabtu kemarin. Loh, bukan yang presentasi cuma yang malam hari. Enggak, Anda ngomong klorofil pagi hari itu udah hitung presentasi. Jadi kalau 30 kali presentasi kecil, Pak. Makanya saya salut dengan teman-teman yang di depan ini. Mereka nggak takut presentasi 30 kali. Tidak akan pernah orang yang kebanyakan presentasi meninggal dunia. Saya belum pernah melihat orang kebanyakan presentasi meninggal dunia. Belum pernah. Saya belum pernah lihat donen saya kebanyakan presentasi meninggal dunia. Nggak ada. Tapi ada orang bunuh diri karena dia nggak punya duit sama sekali. Karena dia kehilangan harapan. Tapi kalau Anda melakukan di sini, Anda membangun harapan. Harapan hidup Anda untuk kehidupan lebih baik buat keluarga. Ya, ciptakan presentasi di ruang tamu. Jadi lakukan apa yang kami lakukan. Satu hari Anda nggak nganggap bahwa presentasi itu kerja. Anda nganggap ini hobi. Tapi bukan berarti Anda presentasi kemana-mana ini, saya sedang mengembangkan hobi. Enggak, Anda harus punya goal juga. Tapi suatu hari Anda akan ngerasa bahwa presentasi itu bukan suatu keterpaksaan gitu. Masa Anda mandi terpaksa? Gosok gigi nggak terpaksa kan? Enggak gitu. Walaupun pagi males gosok gigi, harus gosok gigi karena udah jadi habit. Benar nggak? Saya yakin sekali Anda tidak lagi malas presentasi. Setelah ini Anda akan rajin presentasi. Bukan untuk saya, bukan untuk apren Anda, untuk anak dan istri Anda, untuk orang yang di rumah sekarang. Oke, yang kedua. Kebiasaan Corona Ambassador adalah pakai produk Keling 100%. Pakai produk Keling. Ya, ganti dan gunakan lebih dari 10 jenis produk yang akan buat Anda lebih percaya diri dalam menjalankan bisnis ini. Kenapa hidup saya berubah? Karena saya hanya mengubah kopi kapal selam diganti kopi Keling. Sabun warna putih diganti sabun klorofil, sabun hijau. Cuma ngubah itu aja. Apa gara-gara Anda pakai sabun warna putih yang iklannya wanita cantik itu terus kita jadi cantik kayak dia? Enggak ada pernah cerita. Gennya udah kayak gini bulat hitam ya udahlah, terima aja syukuri. Benar? Kenapa? Yang penting percaya diri, bener nggak? Ya kan? Yang penting membuat ganti sabun Anda menjadi sabun klorofil. Anda bangun itu karakter itu. Anda biasa minum minuman energy drink. Anda rubah menjadi minuman klorofil dan spirulina. Anda rubah itu. Anda rubah kebiasaan itu. Saya hanya ngubah itu. Selama saya kuliah sama SMA saya minum kopi tubruk, kopi kapal selam tadi. Saya belum pernah suruh jalan-jalan ke luar negeri. Nggak pernah Bapak Ibu. Tapi gara-gara saya ngubah kopi jadi kopi Keling, saya suruh keluar negeri setiap bulan. Tanya. Cuma ngebiasakan, cuma Anda belum percaya. Lakukan aja. Ada ribuan orang pakai produk di grup Anda, omsetnya miliaran. Benar nggak? Tapi dimulai dari Bapak Ibu. Kita bisa coba. 10 tuh nggak banyak kok. Omeganya saya buat demo doang Pak, habis Pak. Klorofilnya saya jual. Ya. Nanti nasibnya kayak saya. 3 bulan pertama tuh kinonya, bekas koyoknya itu saya demo kemana? Nih, kino hitam sekali. Itu Pak Henry yang pakai? Bukan. Punya Pak Sumaryanto. Bagaimana saya mau percaya diri? Karena yang bekasnya Pak Sumaryanto. Setelah saya konsultasi, saya harus suruh pakai produk sendiri. Akhirnya saya pakai kino itu, saya bagi kepada mama saya. Saya beli 2, saya pakai sendiri dan mama saya. Mama saya setiap minggu itu mesti pijat kena rematik. Tapi setelah pakai kino, 4 hari kemudian dia telepon, Hen, produkmu luar biasa. Mama nggak pernah pijat lagi sekarang. Mama udah sembuh dari rematik. Dari situ saya percaya diri jual kino. Sampai dipanggil Henry si penjual koyo. Sampai dipanggil dok, ada yang sakit nih dok, gitu. Biarin dipanggil dok juga nggak apa-apa. Yang penting keuntungan eceran. Ya, mana? Kenapa gitu? Masih malu? Ngapain masih malu? Anak kita dibayar tidak dengan malu, dengan gengsi. Anak kita harus sekolah. Betul nggak? Kita harus ganti kendaraan yang udah jelek itu. Kita harus beromas di rumah, besok lebaran. Sebentar lagi mau Natal, sebagainya. Anda nyambil momentum itu. Ya kan nggak perlu lagi gengsi. Kenapa gitu? Tapi merubah kebiasaan pakai produk. Berubah. Contoh, Anda pergi keluar kota, ke rumahnya downline. Ternyata di rumah downline, ya nggak ada sabun warna hijau. Pakai pasta gigi Pak Raden. Hah? Anda udah bisa pakai All White atau Mukmin kan? Tiba-tiba pakai Pak Raden.
Kalau Anda nggak ngerasa berdosa, ya kan? Ya Anda nggak ada tanda-tanda jadi crown ambassador. Nggak ada. Saya berani jamin ada tanda-tanda. Contoh Anda adalah orang yang rajin ibadah. Anda sering ke gereja. Ya, Anda mengamalkan, Anda orang yang beriman dan bertakwa. Anda seorang yang taat. Tapi diajak ke tempat maksiat. Ayo ke tempat maksiat. Boleh juga kayaknya nyoba-nyoba. Yang tahu kan Tuhan. Iman kan masalah Anda dan Tuhan. Orang nggak ada yang lihat kayaknya nih. Saya masuk lah. Nggak apa-apa lah dosa dikit. Zina kok dosa dikit. Berarti Anda nggak ada tanda Anda masuk surga. Betul nggak Pak Pendeta? Ya? Artinya apa? Sesuatu yang maksiat Anda lakukan dengan tidak ada perasaan berdosa sama sekali. Nggak ada jiwa solehah dan soleh dalam diri Bapak Ibu. Betul nggak? Tapi kalau Anda punya sifat, aduh saya takut sama Tuhan. Memang istri saya nggak lihat. Memang orang lain nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Itu namanya integritas Bapak Ibu. Itu namanya iman. Nah, jadi seperti itu gitu. Anda merasa berdosa ketika sampai seperti itu. Ketika Anda diajak maksiat, Anda orang yang baik, Anda orang yang soleh, Anda diajak maksiat. No. Seperti itu. And, kalau Anda berpikir, nggak apa-apa. Nggak ada tanda-tanda masuk surga orang begini kan gitu. Betul ya Pak Ustadz ya? Nah, jadi lakukan kebiasaan. Ketika Anda sudah menjadi kebiasaan, Anda rasanya nggak mantap kalau hari ini belum minum klorofil. Hari ini belum mantap nih nggak minum spirulina misalnya. Anda nggak mantap kalau nggak minum omega hari ini. Jangan semua dijual. Gimana dijual semua? Anda harus bangun karakter atau kepercayaan diri Bapak Ibu dengan pakai produk. Caranya sederhana, memang bisnis sederhana. Semua orang bisa lakukan, cuma banyak yang tidak percaya. Hanya pakai produk, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa punya mobil bagus, bisa rumah bagus, bisa bebas hutang, bisa. Banyak orang tidak percaya itu. Banyak orang tidak percaya itu. Oke, berikutnya. Yang ketiga, kebiasaan crown ambassador melakukan penjualan pribadi 400 WIS setiap bulannya. Dan melayani 5-10 pelanggan. Ada yang kurang kalau Anda nggak 400 BV. Kali bulan ini kayaknya banyak keperluan nih, 100 BV aja lah. Anda sebagai pengusaha, kalau 100 BV Anda cuma dapat penghasilan plan A. Bonusnya kecil. Itu kalau belum safir. Kalau udah safir harus 200 BV, bener nggak? Anda melayani pelanggan. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus melayani pelanggan? Oh, ada loh Pak, join di sini aja. Join 2 juta, nggak perlu jual produk, nggak perlu ngapa-ngapain, nanti duitnya banyak. Godaan setan nirojim. Setan akan giat sekali menggerakkan, ayo, pindah aja, jangan dikeling. Kalau dikeling kan jual produk, sini nggak perlu menjual produk, nggak perlu menjual. Mana ada bisnis nggak pakai menjual Bapak Ibu? Saya ngelamar istri saya aja harus menjual. Ini loh Henry, diterima doang mertua, kan gitu. Lulus kuliah, pakai kurikulum vitae menjual, bener nggak? Menjual artinya kita mengajukan kurikulum vitae, kita ngelamar kerja. Itu namanya menjual. Semua menjual Bapak Ibu. Apa yang nggak menjual? Coba tunjukkan kepada saya apa yang nggak pakai menjual. Semua pakai menjual. Cuma yang pengertiannya menjual bukan berarti harus menjual komoditi. Nah, konsepnya begini. Kenapa harus melayani pelanggan? Kalau konvensional, bisnis di luar konvensional ya. Bisnis yang umum lah gitu ya. Ada yang mengatakan, oh saya juga di dunia marketing, jualan motor, samalah. Kamu di multi marketing kan, saya juga marketing. Beda begini. Contoh, satu orang misalnya menjual barang 1000 unit. Satu orang menjual 1000 unit, maka ada 1000 unit terjual. 1000 motor terjual, bener nggak? Atau bisa menjual 1000 LCD. Setiap bulan dia bisa jual motor 1000 unit, 1000 unit, 1000 unit, 1000 unit. Maka di bulan ketiga dia bisa jual 1000 dan di bulan keempat ditetapkan dia sebagai penjual terbaik, the best seller. Penjual terbaik. Tapi di bulan kelima si orang ini sakit. Di rumah sakit kena liver, kena kecapean. Selama sebulan dia nggak ngapa-ngapain di rumah sakit. Kira-kira ada motor 1000 unit terjual nggak? Ya nggak ada.
Nggak ada, nol. Karena sistem ada di dalam dirinya. Sistem ada dalam dirinya. Kalau multi level marketing, MLM, ada orang punya grup 1000, masing-masing pakai produk satu, maka ada 1000 produk terjual. Ini MLM yang jualan sana, yang jual panci, yang jual apa itu, kosmetik, apa itu? Nah itu. Nah nggak punya sistem. Tapi kalau kita network marketing istilah dikenal sekarang, network marketing. Anda disarankan ini punya sistem, ya, ini punya sistem. Network marketing atau MLM ini yang matang, network marketing yang sudah matang, yang sudah mature seperti Keling ini ya. Yang sudah mature. Ini punya case system, kita punya case system. Kenapa kita perlu ikut pendidikannya? Kalau Anda mau jual produk Bapak Ibu, kalau Anda menjual produk Keling, Anda hanya membutuhkan yang namanya starter kit dan produk. Kalau Anda mau jadi sales. Tapi kalau Anda mau jadi pengusaha, Anda ingin punya bisnis yang mantap, 2 tahun, 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian Anda bisa pensiun. Passive income itu yang kita cari. Kita bangun sistem di bisnis kita. Satu hari kita benar-benar bisa pensiun. Benar-benar punya bisnis yang besar, kuat, dan stabil, dan menguntungkan. Nah, network marketing yang mantap, Anda membutuhkan namanya case system atau sistem. Nah, Anda disarankan memiliki 10 pelanggan. 10 pelanggan. Pelanggan sama pembeli beda. Pembeli kadang beli, kadang enggak. Tapi pelanggan setiap bulan, Mas, anterin klorofil dong. Bu, kalau klorofil 1 tanggung, mendingan 6 aja sekalian, ekstra 1. Ya boleh deh, 6 deh. Ibu kayaknya udah lama nggak cleansing nih. Jadi, kalian beli kino lah buat bapak. Ya sudah, beli 2 box deh. Oke, 2 box. Omeganya, masa 2 mah habis cepet. 6, saya kasih 1. Boleh, akhir 6. Satu rumah aja udah 150 BV. Benar nggak? Oke? Jadi kita butuh pelanggan, tidak harus semua join Keling. Nah, 10 pelanggan, kalau di grup Anda ada 1000 orang, seperti saya, seperti Anda, yang duduk di depan ini kan sudah punya 10 pelanggan nih. Maka ada 10.000 customer base istilahnya. Customer base. Yang repeat order setiap bulan. Repeat order. Ya. Customer base setiap bulan tuh repeat order. Produk Keling ini kan cepat habis. Omega kalau sehari minum pagi, minum 2, 15 hari habis sebotol. Satu orang butuh 2 botol. Klorofil kalau sebotol bisa untuk 2 minggu doang. Ya kan? Kalau anaknya 2, 4 ya. Cepat pesan ulang namanya. Ya. Customer base ini ya ada 10.000 customer base. Ya. Paling enggak, contoh kalau 1000 orang masing-masing menjual 1 juta saja. 1 juta rupiah. Ya, 1 juta rupiah. Paling yang kita jual nggak semuanya kita jual, benar nggak? Kita 400 BV nggak dijual semua kan? Kita sendiri pelanggannya Keling. Omega kita pasti pakai, pasta gigi pasti pakai, sabun pasti pakai, kopi, teh, benar nggak? Propolis, benar nggak? Gamat belum, sebagainya. Udah 200 BV, sampai 150. Jadi kalau 400 BV sebenarnya nggak sulit. Kalau Anda berpikir tidak sulit. Anda sendiri pelanggan Keling, kita pelanggan diri kita, bisnis kita sendiri. Paling nggak omsetnya ini 1 miliar. 1000 kalikan 1 juta berapa? 1000 juta. Kalau di Jakarta namanya semiliar. Ini omset Bapak Ibu ya. Omsetnya 1 miliar. Omset 1 miliar. Nah kurang lebih berapa kalau omset 1 miliar pendapatan Anda? Pendapatan Anda kurang lebih 50 juta rupiah per bulan. Ini rupiah ya. Ini passive income. Kalau Anda sudah punya customer base seperti ini, Anda passive income Bapak Ibu. 50 juta per bulan. Anda ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain setiap bulan ada 50 juta. Ini biasanya Crown Ambassador. Udah punya customer base 10.000 di orang juga. Ya, kalau ditanya kok Keling bonusnya gede-gede dari mana? Pernah yang tanya begitu ya? Itu dari mana? Dari omset. Ini omset ya, bukan pendapatan. Omset datang dari mana? Dari pelanggan-pelanggan yang beli. Pelanggan omset ya, pelanggan menghasilkan omset. Pelanggan dari mana? Pelanggan itu dari orang-orang yang seperti Bapak Ibu, partner sejati. Jadi kalau Bapak Ibu punya partner sejati hampir 1000 orang di kelompok Bapak Ibu, setiap bulan 50 juta per bulan. Mau nggak seperti ini? Karena dari mana? Dasarnya dari mana kok bisa passive income, bisa pensiun? Karena produk kita repeat order.
Kalau ada perusahaan lain yang ada sabun yang sampai 4 bulan belum habis. Pencuci mobilnya 6 bulan belum habis. Bu, beli, masih ada. Terus, ya beli lagi. Ya nggak bisa, masih ada. Tapi kalau Keling punya kan cepat habis. Repeat order dong setiap bulan. Terus. PLN nggak mungkin berani bayar pegawainya kalau nggak ada customer base. Saya berani jamin, kalau perusahaan itu nggak ada transaksi, nggak ada penjualan, tidak ada omset. Nah, karena Telkomsel, semua perusahaan besar ini punya customer base. Seperti kita pakai listrik, kita bayar ke PLN setiap bulan, repeat order. Bisa dimengerti ya, kenapa perlu kita membangun di sini? Kamu mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Mau ngapain? Sedang membangun customer base. Mau kemana? Saya mau ke Gorontalo. Mau ngapain di Gorontalo? Mau bangun customer base di sana, open market. Jual gaya. Memang begitu bahasanya ya. Bukan saya mau jualan klorofil ke sana, enggak. Ya kan? Mau kemana? Saya mau ke Makassar. Mau ngapain? Membangun customer base. Gaya customer base. Memang begitu bahasanya ya. Oke. Jadi Anda paham kenapa Anda perlu bangun jaringan. Padahal secara pribadi kita paling menjual 1 juta rupiah. Tapi karena grup kita 1.000 orang menjual 1 juta, ada 1.000 juta akhirnya. Oke, berikutnya kebiasaan apa yang dilakukan para Crown Ambassador? Kebiasaan membaca buku positif yang direkomendasikan upline 15 menit sampai 1 jam sehingga akan menolak input negatif dari orang sana yang menjadi karakter pribadi yang positif. Artinya apa? Kalau Anda membaca buku-buku positif, kebiasaan kami itu membaca buku. Membaca buku yang disarankan. Apa ngantuk Pak kalau baca buku? Sama, saya juga ngantuk. Tapi kalau ini bisa merubah nasib, ya saya baca aja. Ngerti nggak ngerti, pokoknya baca, dibeli, dibaca gitu. Stabilo gitu kan, nggak ngerti, udah baca lagi. Udah karena katanya ngubah nasib, percaya aja. Udah stabilo, habis dibaca stabilo. Ini kayaknya bagus kalimatnya, ngomong di grup kita. Kita harus begini-begini. Kayaknya bahasa buku nih. Nah, ya kan? Jadi ciri-ciri investor aktif itu sering keluar bahasa bukunya. Ya kan? Kalau ngobrol, ini bahasanya bahasa buku nih, kan gitu. Kalau di pertemuan duduknya di depan, pasti ini orang sudah baca buku berpikir besar ini. Enggak duduk di pojok-pojok, itu pasti belum baca buku berpikir dan berjiwa besar. Oke, berikutnya. Kebiasaan Crown Ambassador adalah mendengarkan kaset cash system dan Keling untuk motivasi diri menjaga momentum mengasah keahlian dan bangun bisnis. Bapak Ibu, dengerin kaset. Otak kalian ini terlalu kotor. Dari orang-orang yang negatif mengatakan kamu nggak bisa lah, kamu orang kampung lah, kamu banyak utang, nggak mungkin lah, mereka kan orang Jakarta, mereka kan orang ini. Tapi kaset membuat kita keyakinan. Tapi momentum tidak didapat di kaset. Momentum didapatkan di pertemuan besar. Momentum, kalau Anda ingin grup Anda dapat momentum, promosikan pertemuan. Yang namanya Crown Ambassador Night. Ada best of the best. Anda dapat momentum, saya dapat momentum di best of the best. Bukan karena kaset. Tapi kaset bisa mempertahankan semangat saya. Setiap saya mau down, saya dengerin kaset-kaset yang ada di cash system. Saya dengerin kasetnya Pak Santoso. Anda bisa mengubah kebiasaan. Biasanya Anda dengarkan ST12, Anda melakukan giring niji, Anda rubah. Dengarkan kasetnya Pak Santoso, dengarkan kasetnya Pak Raji, dengarkan kasetnya Pak Joko, Anda dengarkan kaset Pak Irwansa, Anda dengarkan kaset Pak Kelvin. Anda cuma ngubah kebiasaan. Wah nggak keren Pak, hari gini pakai Walkman. MP3 dong. Ya, donen saya biasanya naik motor, bukan berarti jam 9 saya mau dengerin kaset. Enggak. Dengerin kaset itu saat mau kerja, berangkat naik motor, pasang Walkman, jalan. Terus di lampu merah, diganti kasetnya. Orang lirik, hari gini masih pakai Walkman. Jangan terintimidasi. Satu hari dia akan heran. Nanti Anda beli tip yang ada mobilnya. Ya? Beli tip yang ada mobilnya. Maksudnya beli mobil yang ada tipnya. Dibalik gitu kan. Anda terlalu serius ya. Nah maksudnya Bapak Ibu, jangan terintimidasi dengan omongan orang. Kelihatannya nggak keren sih dengerin Walkman. Nah mobil saya kan nggak ada kasetnya, jadi pakai CD. Saya harus beli CD, langganan CD. Nah kaset saya dulu kan belum ada CD-nya. Saya dengerin pakai Walkman. Nah, ada teman saya naik mobil saya. Wih, kamu masih pakai Walkman, Hen?
mobil seri S, tapi dengerin Walkman. Ya udah apa, saya gara-gara dengerin Walkman, saya bisa beli mobil ini. Hah? Jadi nggak masalah dengerin pakai Walkman. Yakin? Nggak malu nih? Bener? Nggak malu? Malu ah. Ketinggalan zaman. Nggak apa-apa. Kadang kita perlu melakukan hal-hal yang basic, hal-hal yang sederhana, supaya orang pun siapapun bisa tiru. Bener nggak? Hati-hati. Ya. Karena sesuatu yang mudah ditiru itu kekuatannya dahsyat. Bapak Ibu, Anda tahu Lionel Messi? Ada orang jago sekali main bola yang namanya Lionel Messi. Tapi ada orang yang kipernya sudah diikat. Kipernya sudah diikat. Suruh nendang bola. Bolanya kemana? Nggak masuk gawang. Padahal dari titik putih. Titik penalti. Kipernya sudah diikat. Peter Cech gitu, sudah diikat. Tapi ditendang, itu nggak masuk. Tidak semua orang pintar main bola. Betul nggak? Ada orang jago sekali lukis. Luar biasa indah sekali. Tapi kita suruh bikin lukisan gambar pensil aja belok kayak gini. Tidak semua orang pintar melukis. Tapi semua orang bisa lakukan. Semua siapapun, mau nenek-nenek, anak kecil bisa melakukan yang namanya meniru. Meniru. Anda cukup meniru. Bagaimana cara ngomong di depan, di training presenter. Bagaimana cara jalannya, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bergerak, bagaimana cara mensikapi upline Anda. Anda tiru saja. Tiru saja. Hari ini Anda perlu niru kami, niru saya, dengerin kaset. Saya tidak bisa bayangkan kalau bangun di sini tanpa kaset. Kami belum pernah ke Bovendigul Tanah Merah. Bovendigul Tanah Merah, Merauke. Saya pernah ke Merauke 2 kali, tapi ke Bovendigul 12 jam, saya belum pernah ke sana. Tapi kemarin, Bapak Anwar menjadi Leaders Club. Ya, ada 2 Leaders Club di sana, di Crown Ambassador Night, 2.000 orang di sana. Di Wamena, saya belum pernah ke Wamena, tapi ada Leaders Club di Wamena. Saya belum pernah ke Wamena, saya belum pernah ke Pulau Buru, tapi ada 1 Crown Ambassador Platinum Leaders Club di Pulau Buru. Kalau nggak ada kaset, saya nggak bisa lakukan. Tapi gara-gara kaset, saya sering ketemu orang-orang itu karena mereka selalu mendengarkan kaset. Mereka masuk ke pedalaman Asmat. Kaset itu menembus batas ke seluruh dunia. Bahkan grup kami di Kuala Lumpur, TKI di Kuala Lumpur. Yang penghasilan 50 juta 2 orang. Yang penghasilan 30 juta ada 3 orang. Ada 10 Leaders Club. Yang lulusan SMA cuma 2 orang. Lainnya lulusan SMP dan SD. Tapi mereka mendengarkan yang namanya kaset. Kaset Bapak Ibu. Di toilet mereka bisa dengerin kaset. Di motor mereka bisa dengerin kaset. Saat saya tidur, donen saya di Aceh sana sedang mendengarkan kaset. Saya belum bangun, donen saya di Merauke sedang dengerin kaset. Anda bisa bayangkan, di penjuru dunia semua donen Anda mendengarkan kaset. Anda nggak perlu jago sekali menjelaskan tentang produk sebagainya. Tapi nggak ada orang yang hanya gara jaga kandungan klorofil itu apa detail sekali. Tapi kalau nggak punya semangat, orang nggak akan keluar namanya klorofil, nggak berani. Tapi karena semangat, karena dengerin kaset, Anda akhirnya ngomong, saya punya produk bagus namanya klorofil. Gara-gara semangat, Bapak Ibu. Kalau nggak dengerin kaset, saya berani jamin seminggu ke depan, udah ikut MLM ini aja. Gampang Anda digoyahkan. Seperti ikan, jangan jadi ikan yang mati. Hidupkan ngalir aja. Kena air, ngalir. Ikan mati kan? Tapi ikan hidup, dia menentang air dan terus dia bergerak. Itulah ikan hidup. Jangan jadi ikan mati. Hati berasal dari kata kolbu, dari kata kolaba. Kolaba artinya bolak-balik. Kadang kita cinta, kadang kita benci. Kadang kita cinta, kadang kita benci. Itulah namanya hati. Hanya hati yang disinari oleh Tuhan lah. Hanya hati yang disinari oleh Tuhan lah. Di sinari ilahilah dia selalu orang merasa bahagia. Karena dia selalu punya iman, punya semangat. Bapak Ibu, kalau Anda dengerin kaset, Anda terus punya keyakinan bahwa saya akan jadi Crown Ambassador. Saya berani jamin. Oke, berikutnya. 6. Kebiasaan Crown Ambassador selalu datang awal, pulang akhir di setiap pertemuan. Menjadi pemain kelompok yang baik. Nata kursi. Banner ini nggak mungkin tiba-tiba terpasang, pasti ada yang memasangnya. Sound system ini nggak mungkin terpasang di sini kalau nggak ada yang memasangnya. Kursi itu tidak akan terpasang kalau nggak ada yang memasangnya.
Ada yang mengoperasikan komputer. Betul nggak? Yang menata tadi kursinya duduk di belakang dimajukan ke sini. Nggak mungkin maju ke sini kalau nggak ada yang mendorong ke depan. Betul Bapak Ibu? Nggak mungkin itu whiteboard tadi nggak ada, sekarang sudah ada spidol ini, nggak mungkin tiba-tiba ada di sini kalau nggak ada orang yang melakukan ini. Ini adalah sikap seorang pater sejati yang akan jadi Crown Ambassador. Ya, jadi artinya Bapak Ibu, Anda datang awal pulang akhir, bukan datangnya akhir pulangnya awal. Nah, ada donen saya ditawari hari itu ada recognition day di Istora Senayan. Diajak ditraktir makan malam steak yang enak sekali, steak wagyu yang harganya 1,5 juta. Di Jakarta ada steak daging, steak cuma segini 400 gram, harganya 1,5 juta sampai 2 juta. Bayangkan makanan, itu pesonya belum nancep aja udah belah istilahnya. Begitu ini dimasukkan, ini belum masuk udah lumer. Saking enaknya. Itu dagingnya dipijat ya, daging wagyu itu daging yang dipijat, daging sapi yang dipijat. Jadi lembut sekali. Anda kalau ditraktir oleh teman nggak terlalu akrab, tapi dia nawarin makan malam di situ. Kira-kira Anda datang ke Crown Ambassador Night, apa makan steak itu? Kalau Anda makan steak itu, berarti Anda nggak bakat jadi Crown Ambassador. Anda nggak mungkin jadi orang kaya, karena Anda senang yang ditraktir. Anda nggak bakat untuk mentraktir. Saya akan datang ke Crown Ambassador Night, mungkin di sana akan berjubel banyak orang. Mungkin hanya minum air putih, tapi saya bersemangat dengan donen saya, kebahagiaan saya di ruangan itu, berteriak semangat. Yes! Saya akan datang ke Crown Ambassador Night. Saya akan datang ke acara itu. Kenapa? Karena saya sudah punya kebiasaan. Kalau ada pater sejati meeting di Jakarta, saya nggak pernah miss sampai hari ini. Loh, Bapak kan sudah royal, nggak datang ke pertemuan nggak apa-apa. Betul. Tapi sudah menjadi habit, sudah menjadi karakter dalam hidup saya. Kalau saya ada di Jakarta, saya merasa bersalah kalau saya malah jalan-jalan di mall. Loh, Bapak kok hari Minggu malah kerja? Karena Senin sampai Sabtu saya pakai celana pendek. Saya main golf, saya main sepeda, saya jemput anak, sebagainya. Kalau hari Minggu ketemu dengan para pemenang, kenapa enggak? Supaya saya tambah semangat. Beneran? Oke, berikutnya. Kebiasaan ambassador pemain kelompok yang baik. Bukan hanya datang sebagai peserta, tapi berusaha memiliki peran dalam aktif keberhasilan sebuah acara. Yang saya jelaskan tadi. Belajar mulai berperan. Oke, berikutnya. Kebiasaan ambassador memiliki goal yang jelas. Jadi setiap awal bulan selalu konsultasi rutin dengan APEN. Leaders Club Anda. Untuk menetapkan goalnya. Jadi kalau Anda belum konsultasi, kok kayaknya ada yang bersalah saya. Kok saya nggak enak ya bulan. Oh, belum konsultasi. Anda belum datangi APEN Anda untuk bercerita kondisi bisnis Anda seperti apa untuk menetapkan goal bulan depan. Ya, bertanggung jawab dengan grup Anda dan mengejar goal Anda. Dan Anda bisa diandalkan. Berikutnya, kebiasaan ambassador selalu mempromosikan apapun. Mempromosikan apapun. Siapapun pembicaranya, Anda akan promosikan. Karena Anda nggak tahu. Mungkin orang itu nggak termotivasi oleh Henry Rikianto. Bisa jadi dia termotivasi oleh Crown Manager bulan depan, bukan oleh Henry Rikianto. Saya akan semua promosikan, walaupun itu pembicaraan donen saya. Mungkin orang ini biasa saja. Tapi gara-gara orang nggak bisa ngomong aja bisa jadi leaders club, jadi Crown Ambassador. Itu yang memotivasi donen saya. Bagi saya nggak harus termotivasi oleh upline yang bicara. Bagi saya adalah jangan pernah melihat Anda mempromosikan yang Anda sukai saja. Semua orang yang dikirim itu orang kami pilih. Kami rapat selama 3 bulan untuk memutuskan siapa yang bicara di sini. Bukan orang sembarangan kami kirim orang ke sini. Pak Lukman sebagainya kami kirim kenapa? Supaya menginspirasi Bapak Ibu. Karena dia adalah seorang pengepul plastik bisa jadi Crown Ambassador. Kami kirim ke sini supaya Anda belajar. Setiap kisah orang itu dibalik itu ada sebuah hikmah yang Anda bisa pelajari. Kenapa orang ini berhasil? Berarti kalau dia berhasil, aku bisa berhasil. Coba bayangkan kalau 100-200 grup Anda, dia termotivasi oleh pembicara itu. Dia bergerak. Emerat. Crown Ambassador kecil. Ya. Jangan pernah menahan momentum. Jangan pernah nahan momentum. Oh, jangan hadir pertemuan. Nanti aja yang bagus yang itu, ini nggak bagus. Anda jangan pernah pakai versi Anda. Belum tentu orang ini yang menurut Anda bagus, belum tentu kena buat dia. Karena buat dia, dia kan orang kaya, saya orang biasa. Mungkin pembicaranya orang biasa, dia mah orang biasa, saya orang hebat. Betul nggak?
Kita butuh orang lain. Promosikan siapapun pembicaraannya. Promosikan upline Anda. Seorang Safir manager, Ruby manager, Emerald manager pun kalau Anda edifikasi, kekuatan Bapak Ibu. Edifikasi lewat mulut, itu yang pertama. Jangan cuma lewat mulut. Ada upline saya, Emerald manager begini-begini. Bisnisnya besar. Begitu datang, di stokis, tuh upline Emerald saya. Yang mana? Oh itu, ya. Kagak dikenalin. Berarti nggak pakai edifikasi lewat tindakan. Mestinya, sebentar, yuk kita kenal dengan upline kita. Pak, kenalkan nih upline. Kenal dolen saya Pak Budi, mau kenal Bapak. Anda tinggalkan 10 menit, 5 menit ke belakang, yang ngobrol, Bapak mesti nurut sama Bu Ani ini. Bu Ani ini tembok pun akan ditembus untuk bantu Bapak. Nurut saja, saya yakin Bapak akan besar bisnisnya. Ya? Orang nggak mungkin mengedifikasi diri sendiri. Ikut saya ya, saya ini hebat loh. Oh hebat loh. Jangan pernah haram mengedifikasi diri sendiri itu. Norak, kampungan, narsis. Memuja diri sendiri, itu narsis. Anda selalu ceritakan orang ketiga, oh Bapak udah sukses. Oh belum, Alhamdulillah, terima kasih. Tapi ada yang lebih berhasil dari saya. Itu upline kita. Jangan pernah, oh iya, hebat, saya Emerald. Oh ini yang namanya Emerald. Dari ujung kaki, ujung kepala yang namanya Emerald ini. Akhirnya apa? Anda big shot. Jadi selalu donain melakukan, pokoknya harus saya. Akhirnya apa? Kalau Anda udah big shot begitu, semua kerjaan, apapun presentasi, follow up harus Anda. Bisa Anda nggak jalan. Makanya konsultasi, edifikasi, teachable. Itu sistem. Dan unity. Nah, ya. Orang ikut sistem tuh yang gimana sih Pak? Orang yang ikut sistem tuh kalau orang itu berkonsultasi. Dia punya coach, punya pelatih. Kalau nggak punya pelatih, nggak ikut sistem. Jadi menurut upline kita mesti begini Pak. Menurut upline kita, Pak Pendeta Nathan begini. Menurut Pak Yongki begini. Jadi menurut, yang benar tuh menurut. Bukan menurut saya, kamu mesti ke grup sini. Kamu besok ke sana ya, menurut saya begini. Jangan ikut upline yang menurut saya. Berarti dia nggak konsultasi sama upline. Bahaya. Dia sendiri nggak konsultasi. Mau ngarahin orang. Yang kedua, edifikasi. Ya, dia mengerti edifikasi. Kalau disuruh ngomongnya saya. Wow, ini nggak ngerti edifikasi. Kalau dia selalu upline. Mesti ibu ini, bapak ini, hebat. Ya, itu berarti bagus. Teachable. Orang yang ikut sistem itu teachable. Dia nurut. Nurut sama siapa? Oh, Pak saya teachable. Teachable sama siapa? Oh, nggak punya pelatih. Hah? Teachable sama siapa? Teachable sama Allah, sama Tuhan. Teachable sama orang tua. Teachable sama gurunya, sama pelatihnya gitu ya. Terus yang terakhir adalah unity. Anda tidak rebut-rebut cross line. Ikut saya aja, dia kan orang Jawa. Ikut gue aja, orang Manado. Nggak boleh. Ya. Selagi Anda nggak ngurusin grup orang lain, sebenarnya Anda sudah unity. Saya yakin sekali, kalau kompaknya begini, saya ngeri Pak. Kalau udah kompak kayak gini, ngeri Pak. Unity is power, ngeri sekali. Bahaya, banyak crown ambassador tahun depan. Kalau Anda merapatkan barisan dan Anda betul-betul berjuang bersama-sama. Bersama-sama Anda unity, benar-benar Anda rukun, guyup. Aduh, damai, upline juga tenang, ya kan? Benar nggak? Ya tapi kalau berantem gitu kan? Berantem. Anak ini berantem sama anak ini. Yo. Kayak anak-anak berantem. Tapi kalau Anda rukun, Anda betul-betul unity, Anda membuat pertemuan bareng-bareng acara kompak ya, saya yakin sekali bisa Anda akan lebih besar daripada yang Anda bayangkan nanti. Ya. Oke, berikutnya mau teachable. Kebiasaan crown ambassador mau teachable, mau belajar. Pak Henry, ada cara lain nggak sih selain ini? Kenapa kami berhasil? Kami mengajarkan ratusan crown ambassador di grup kami. Ribuan emerald, ribuan diamond yang hidupnya berubah. Orang jalan kaki bisa beli mobil, orang yang kontrak sekarang bisa beli rumah, orang yang tadinya berhutang sekarang tidak punya hutang. Di grup kami orang yang tadinya nggak bisa tolong orang tuanya berangkatan haji, dia bisa berangkatan haji.
Yang tidak bisa membangun rumah orang tuanya, dia bisa bangun, dia bisa menyantuni fakir miskin, dia bisa menyantuni yatim piatu, dia bisa menyantuni gereja, dia bisa menyantuni masjid. Itu semua karena melakukan apa yang kami ceritakan ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu, kalau Anda yang mempraktekkan apa yang kami obrolin tadi, ya, apa yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kesaksian saya yakin sekali, hari ini ketika Anda membuat keputusan, saya akan melakukan apa yang dikatakan oleh Pak Henry, akan menciptakan kebiasaan itu. Saya percaya sekali Bapak Ibu. Pak Henry, terima kasih. Setahun, 2 tahun ke depan Anda naik panggung dan turun di acara Recognition Day atau di acara anniversary Anda turun. Terima kasih. Tanggal 22 malam itulah yang mengubah hidup saya. Saya mengumpulkan kebiasaan itu selama 2 tahun. Akhirnya hidup kami berubah. Jangan terima kasih kepada saya. Terima kasih pada anak istri Anda yang betul-betul sabar menunggu Anda untuk berhasil. Terima kasih pada upline Anda yang tiap hari bersama Anda. Terima kasih kepada emerald Anda. Terima kasih kepada diamond Anda yang tiap hari peduli dengan Anda. Bahkan di toilet pun yang dipikirin Anda. Lagi telat malam didoain Anda. Bangun tidur yang dipikirin Anda. Siapa itu? Upline Anda. Terima kasih. Selamat berjuang. Bergabung dengan upline Anda, saya percaya Anda akan berhasil. Go Crown Ambassador.